Okay, thank you for watching our video. Before we start our video, let me introduce myself and my partner to you guys. Hello, I am Fanny Anggraini. Hi, my name is Putri Sabiro Utami. Hello, my name is Muhammad Adham Imam Asidiki. Hello, my name is Mahbub Amrullah. In this opportunity, we would like to present about adjective clause. Okay guys, let's start it and happy watching! Hello everyone, let me introduce myself to you. My name is Fanny Anggraini, so you can call me Fanny. Well everybody, today I'm going to explain about adjective clause. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih pengertian dari adjective clause itu sendiri? Saya akan mengajak kalian untuk flashback sedikit ke belakang nih, mengenai adjective. Adjective itu kan berfungsi untuk menjelaskan noun atau kata benda, sehingga ketika dia sudah berupa klausa atau adjective clause, nantinya akan didapatkan pengertian subclause yang berfungsi menjelaskan noun. Di mana ada subclause, tentunya akan ada main clause. Main clause itu yang utama, subclause itu yang anak kalimatnya nih, yang hanya ngikutin aja di belakangnya. Nah, adjective clause di sini sudah berbentuk klausa. Kan namanya juga adjective clause, sudah berbentuk klausa. Bukan hanya adjective berupa handsome, beautiful. No, that's wrong. Dia sudah berupa kalimat. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan mengenai adjective clause. Adjective clause merupakan klausa yang berposisi atau berkedudukan sebagai penjelas daripada noun itu sendiri. Noun sehingga noun nantinya merupakan hal yang akan dijelaskan oleh adjective clause. Begitulah singkatnya pengertian mengenai adjective clause. Sebenarnya adjective clause ini ada banyak ya bagian-bagiannya, namun untuk kali ini saya akan membahas mengenai satu bagian saja, yaitu relative pronoun as subject. Nah, relative pronoun as subject yaitu khusus subjeknya aja nih. Pengertiannya merupakan klausa yang menjelaskan daripada subjeknya itu sendiri. Nah, sehingga di sini nih kita dapat formula noun diikuti conjunction, diikuti subject, diikuti verb. Kebetulan nih pada materi yang kita bahas kali ini mengenai relative pronoun as subject, sehingga subjek di sini kita hilangkan, kita coret, kita tiadakan, sehingga hanya didapat noun diikuti conjunction, diikuti verb. Mengapa sih noun dan conjunction ini berdekatan? Balik lagi ke pengertian adjective clause, di mana adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun, sehingga antara noun dan conjunction harus berdekatan, lalu diikuti oleh verb. Jadi, setelah noun itu harus ada adjective clause-nya, tentunya. Nah, untuk konektor pada relative pronoun as subject sendiri ada 3. Yang pertama, who untuk person atau orang. Yang kedua untuk which, non-person atau benda, barang. Pokoknya selain manusia lah ya, which ini. Yang ketiga ada that. Untuk kedua-duanya, bisa untuk person or non-person. Nah, baiklah, saya mempunyai contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini saya punya main clause. I talk to the woman. Subclause, she is a doctor. Bagaimana sih kita akan membuat kedua kalimat ini menjadi adjective clause? Langkah awal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, siapa sih yang dimaksudkan pada subclause ini yang terdapat di kalimat pertama atau main clause ini? Seperti kita ketahui, yang dimaksudkan she pada subclause di sini yaitu tentunya the woman pada kalimat pertama. Mengapa the woman? Karena she di
sini tidak impossible gitu, tidak mungkin. Yang dimaksudkan adalah I. Jadi di sini yang dimaksudkan ada the woman, adalah the woman. Ketika kita mengetahui siapa yang dimaksudkan, kita harus mencari konektornya. Konektor apa yang tepat untuk kita pakai pada adjective clause. Karena kita ketahui she dan the woman merupakan orang, sehingga kita menggunakan konektor who yang menyatakan berupa person atau orang. Lalu dapat kita buat kalimat sebagai berikut. I talked to the woman who is a doctor. Di sini I sebagai subjek, talk ini sebagai predikat, the woman ini sebagai noun yang berupa objek. Who is a doctor ini adalah adjective clause-nya. Nah, mengapa sih she yang di subclause ini tidak kita tulis lagi ke dalam kalimat ini? Karena she sudah digantikan oleh who. Who di sini berfungsi menjelaskan daripada she yang tadi, subjek yang telah kita hilangkan tadi. Karena she sudah diganti who, sehingga tidak perlu lagi ditulis. Nah, balik lagi ke pengertian adjective clause. Adjective clause kan merupakan clause, subclause yang berfungsi menjelaskan noun. Nah, adjective clause di sini dia sudah tepat karena dia berada setelah noun, yang artinya dia berfungsi menjelaskan noun ini, menjelaskan the woman ini, noun berupa objek. Kurang lebih begitu. Untuk contoh soal yang kedua, kita dapat soal sebagai berikut. Main clause-nya we see a cat. Subclause-nya it's a fish. Lalu bagaimana sih ketika kita ingin membuatnya menjadi adjective clause? Didapatlah kalimat seperti ini. We see a cat which catch a fish. Sama saja ya seperti contoh yang pertama tadi. Kita harus tahu dulu sih di sini siapa yang dimaksudkan it di sini. Yang dimaksudkan it di sini tentunya cat. It di sini kan selain manusia nih. Yang kita ketahui pada kalimat pertama, selain manusia ya a cat. Tidak mungkin we kan, karena we kan orang. Jadi tidak mungkin yang dimaksudkan it di sini merupakan we. Yang dimaksudkan it di sini adalah cat. Nah, sehingga kita dapat menentukan nih langkah selanjutnya konektor apa yang akan kita pilih. Ialah konektor which. Untuk non-person, karena cat non-person, kita pilih which. Kita dapat kalimat sebagai berikut. We see a cat which it's a fish. We di sini sebagai subjek, ini sebagai predikat. Cat di sini sebagai noun, yang berupa objek. Which it's a fish ini berupa adjective clause. Seperti yang tadi, mengapa it tidak ditulis kembali ke dalam di sini? Karena it ini sudah digantikan oleh which, di mana which ini berfungsi menjelaskan noun daripada cat. Nah, kurang lebih begitu. Baiklah, saya ada satu lagi. Sebelum masuk ke contoh soal berikutnya lagi, bagaimana sih kalau kita ingin memakai that? Bisa saja, karena that bisa digunakan untuk kedua-duanya, person or non-person. Ketika kalian ingin menggunakan that pada kalimat contoh soal yang kedua ini, bisa saja tinggal kita hapus. Nih, which-nya dihapus nih. Kita ganti jadi konektornya that. Bisa saja, karena that kan berfungsi untuk kedua-duanya, boleh saja kalau dipakai. Sehingga adjective clause-nya begini, that it's a fish. Nah, lanjut ya, masuk ke contoh soal nomor 3. Saya hapus dulu.
contoh soal nomor 3 sama saja seperti contoh soal sebelumnya. Di sini saya mempunyai main clause I like the man. Subclause he works in your store. Bagaimana ketika kita ingin membuat adjective clause-nya? Wah, di sini salah ya, adjective clause-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui siapa sih yang dimaksudkan he pada subclause ini yang terdapat di main clause-nya. Nah, dapat kita analisis he di sini yang dimaksud adalah the man. Mengapa the man? Ya karena he di sini adalah laki-laki dan the man adalah laki-laki. Sama kan? The man dan he sama. Kalau he yang dimaksud adalah I, that's wrong. Itu salah. Nah, ketika kita sudah tahu siapa yang dimaksud, kita dapat menentukan konektor apa nih yang bakalan kita pakai. Karena he dan the man merupakan person atau orang, sehingga kita menggunakan konektor who. Sehingga dapat kita buat kalimatnya sebagai berikut. I like the man who. Karena di sini kita sudah menggunakan who di sini kan menggantikan he, sehingga he tidak perlu lagi kita tulis pada kalimat ini. Cukup tulis who saja. Who works in your store. I like the man who works in your store. I di sini sebagai subjek, ini sebagai predikat. The man di sini sebagai noun yang berupa objek. Who works in your store berupa adjective clause. Nah, adjective clause ini berfungsi menjelaskan noun the man ini yang berupa objek ini. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai relative pronoun as subject. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Sobiro. Saya kembalikan kepada Putri. Okay, thank you, Fanny. Next, I want to explain about RPO, relative pronoun as object. There are three kinds of RPO. First, whom. Whom is duplicate object in the form of a person. Whom cannot use to replace animals or things. Jadi, whom ini hanya bisa digunakan untuk menggantikan objek berupa orang. Tidak bisa digunakan untuk objek berupa benda ataupun hewan. Next, the second is which. Which is used to replace subject and object in the form of animals or things. Jadi, which ini hanya bisa digunakan untuk menggantikan objek berupa hewan ataupun benda. Last, that. That, it used to replace subject and object in the form of people, animals, or thing. Jadi, that ini bisa digunakan untuk menggantikan objek berupa orang, benda, ataupun hewan. For the example, for whom? Adi just replied to my email. I talked to him yesterday. Apabila digabungkan, akan menjadi Adit whom I talked to yesterday just replied to my email. Next, example for which. I like this song. It is very romantic. Apabila digabungkan, akan menjadi I like this song which is very romantic. Okay, the last example for that. The laptop is very convenient to use. I bought it yesterday. Apabila digabungkan, akan menjadi kalimat the laptop that I bought yesterday is very convenient to use. Okay, I think this is all about RPO. Okay, for the next lesson, will be explained by Fadam.
Okay, I want to explain about RPP, Relative Pronoun as Possessive, di mana maknanya yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan posesif. RPP tadi memiliki dua konjungsi, yaitu pertama whose, lalu kedua of which. Kita akan membahas whose dulu. Whose plus noun, di mana whose ini dapat menjelaskan tentang orang, person, atau non-person, dan diikuti oleh subject plus verb atau verb. Kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, Panji is in Batam. Panji ada di Batam. Kedua, Eja brings his shirt. Eja membawa kemejanya. Kita dapat melihat kemeja ini dimiliki oleh Panji, yang mana dapat dilihat dari his, merujuk kepada si Panji tadi, sehingga dapat kita ganti his tersebut menjadi whose. Kalimatnya yaitu Panji whose shirt Eja brings is in Batam. Panji yang kemejanya Eja bawa ada di Batam. Dalam menerjemahkannya, kita harus menggunakan kata nya, kemejanya, karena itu merujuk kepada kepemilikannya. Lalu yang kedua, konjungsi kedua yaitu of which. Of which ini digunakan untuk menjelaskan non-person. Langsung saja ke contoh. Kalimat pertama, I read the comic. Saya membaca komik. Kalimat kedua, the title of it is Naruto. Judulnya yaitu Naruto. Kita melihat hal yang dibahas di sini yaitu komik. Pada kalimat kedua, yang merujuk kepada komik yaitu kata it. Sehingga it ini dapat kita ganti menjadi of which. Sehingga kalimat yang didapat yaitu I read the comic, the title of which is Naruto. I think that's all I can explain. For next, explain by my friend. Thank you. Oke, sekarang saya akan menjelaskan relative adverb. Relative adverb terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, relative adverb of place. Yang kedua, relative adverb of time. Dan yang ketiga, relative adverb of reason. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Relative adverb of place itu memiliki 3 conjunction. Yang pertama, where, that, in, on, at, which. Di sini terdapat 2 klausa. Yang pertama, the garden is beautiful. Dan yang kedua, I meet my old friend there. Sekarang kita akan menggabungkan 2 klausa itu menjadi satu kalimat tanpa menghilangkan meaningnya. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus mencari kalimat yang sama, yaitu the garden dan there. Karena kita akan mencari the garden, maka kita tulis the garden itu di awal. The garden where I meet my old friend is beautiful. Beautiful di sini menjelaskan tentang the garden, bukan my old friend-nya. Oke, kita lanjut yang kedua. Relative adverb of time. Relative adverb of time juga memiliki 3 conjunction, yaitu when, that, in, on, at, which. Di sini kita memiliki 2 klausa, yaitu if you remember that the time dan we went to Aini party at 3 PM. Kita akan menggabungkan kedua klausa ini menjadi satu. Gimana caranya? Kita cari hal yang sama seperti tadi, yaitu
the time, dan at 3 p.m. Karena the time di akhir kalimat, jadi kita tulis dari awal. Did you remember the time when we went to Amy's party? Nah, di sini at 3 p.m-nya kemana? At 3 p.m-nya tidak perlu kita tulis karena sudah diwakilkan oleh conjunction when. Menurut saya penulisan ini begitu gampang. Asalkan kita mengetahui apakah itu klausa tentang place, time, atau reason. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu relative adverb of reason. Relative adverb of reason hanya memiliki satu conjunction, yaitu why, di mana kata why ini jatuh setelah kata benda atau reason. Kita tidak lagi perlu menggabungkan dua klausa karena kita lebih mudah jika langsung membuatnya menjadi satu kalimat. Seperti contoh, you should give me a reason why you didn't come to my house. Karena di sini ada kata reason, langsung saja dijelaskan oleh conjunction why you didn't come to my house. Yang mana ini adalah adjective clause yang menjelaskan tentang kata benda atau reason itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Thank you and see you next time. Okay guys, that's all from us about adjective clause. In brief, adjective clause is the dependent clause that modifies noun or pronoun. Thank you very much for your attention and thank you for watching. See you, bye bye. Bye bye, annyeong. Thank you.